Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Langsung saja pada siang menjelang sore hari ini kita akan mendiskusikan mengenai ekoliterasi atau cara mencintai alam, akhlak lah, akhlak terhadap alam lah. Bahasa agamanya lah, spiritualnya gitu, akhlak terhadap alam gitu. Sebelum itu mungkin perkenalan dulu, itu nama saya Muhammad Wasir Al Mubarak. Ya, tidak ada ustadznya ini, tidak ada. Hanya Muhammad Wasir Al Mubarak dan lahir di Madura, itu saja. Langsung pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang tadi yaitu ekoliterasi yang digagas oleh Fritjof Capra. Eh, Membahas sedikit mengenai Fritjof Capra, sedikit saja, gak usah banyak-banyak karena orangnya ini masih hidup. Kan kalau dalam Islam itu yang sunnah dibahas kebaikannya itu kalau sudah meninggal. Kalau masih hidup jangan terlalu banyak-banyak orangnya, gagasannya aja gitu. Fritjof Capra ini seorang penulis, fisikawan, ahli teori sistem dan ahli ekologi mendalam. Orang Amerika, kelahiran di Austria pada tahun 1995. Ia menjadi direktur pendiri Pusat Ekoliterasi di California. Jadi wajarlah kita membahas tentang ekoliterasi yang penggagasnya yaitu Fritjof Capra karena beliau sudah mendirikan mungkin semacam simposium atau komunitas pusat ekoliterasi di California. Mengapa kita harus membahas ekoliterasi ataupun akhlak terhadap alam atau cara kita mencintai alam? Biar apa namanya? Siklus alam ini terus berkelanjutan. Bahasa Maduranya male tak tuli kiamat gitu. Siklus alam biar terus berkelanjutan gitu. Eh, karena kalau tidak berkelanjutan, ya kalau tidak paham terhadap ekoliterasi mungkin kita tidak bisa mencintai alam, itu saja. Tidak bisa mencintai alam karena salah satu cara mencintai alam yaitu memahami alam itu sendiri. Dan sekarang mungkin ya kalau masalah kiamat dari dulu, kiamat sudah dekat dari dulu. Tapi karena mungkin dari dulu terlalu banyak orang yang tidak memahami ekoliterasi, sekarang sudah ya banyak lah kerusakan alam seperti halnya sekarang kalau kata on the spot itu sekarang ini bukan pemanasan global tapi pendidikan global. Panasnya minta ampun, 32 derajat kalau di siang hari. Itu mungkin salah satu sebab dari kita tidak memahami dari ekoliterasi itu sendiri. Bahkan kalau di Jakarta udaranya itu sudah sangat buruk. Untung di Madura kita, meskipun banyak yang merokok, tetap udara baik gitu. Udara masih baik-baik saja gitu. Meskipun kecuali langsung pertama yaitu kita membahas mengenai definisi ekoliterasi. Eko itu berasal dari oikos Yunani, artinya rumah tangga. Artinya eko itu rumah tangga. Namun arti luasnya itu alam semesta. Sesuatu yang berdampingan dengan kita dan sangat berhubungan dengan kita itu masih disebut ekoliterasi. Adapun literasi itu sendiri adalah dalam bahasa Inggris artinya melek huruf dalam pengertian luas keadaan di mana orang sudah paham atau tahu tentang sesuatu. Jadi kalau literasi itu ya paham akan sesuatu.
Kalau ekoliterasi sendiri digabungkan, ekoliterasi berarti keadaan di mana orang sudah paham dan sadar tentang pentingnya lingkungan hidup. Jadi kalau ekoliterasi itu paham sekaligus sadar terhadap pentingnya lingkungan hidup. Kalau hanya paham, ya paham-paham saja tapi tidak menyadari bahwasanya seumpamanya paham bahwa apa namanya? Rumah dari kaca itu dapat membuat atmosfer menipis. Tapi ketika kita kaya nanti membuat rumah yang 90% kaca, tidak ada gedungnya sama sekali. Berarti itu cuman paham tapi tidak sadar. Itu akuarium. Orangnya pun dipanggang di dalam itu nanti. Itu maksud dari ekoliterasi sendiri, yaitu paham dan sadar terhadap pentingnya lingkungan hidup. Selanjutnya, kenapa sekarang itu alam sudah mulai rusak? Padahal kalau Indonesia sendiri itu kan sekitar 90% apa namanya? Bukan 90%, lebih banyak orang Islamnya lah. Kalau dalam orang Islam sendiri itu saya pernah mendengar guru saya itu bilang gini, kalau bahkan 10 menit sampean kamu menanam kurma, menanam buah apa? Pepohonan di dunia ini 10 menit sebelum hari kiamat, maka sama halnya sampean itu menanam pepohonan di surga. Dari saking Islam itu menghargai alam gitu, agar alam itu hijau. Tapi kenapa di Indonesia sekarang ya seperti inilah, bahkan pendidikan global ya, kalau global bukan hanya di Indonesia, anggaplah di Jakarta ya sekarang itu dengan udara buruk, sangat buruk. Kalau di Madura alhamdulillah baik-baik saja, mungkin karena melek melek akan ekologi gitu. Yang pertama disebabkan karena salah perilaku, ya salah perilaku seperti apa, mendirikan sebuah industri yang apa namanya, limbahnya itu tidak bisa didaur ulang, limbahnya tidak dapat didaur ulang dan itu dapat merusak lingkungan. Itu salah perilaku. Kenapa salah perilaku? Karena salah paradigma berpikir. Lah berpikirnya itu salah, jadi perilakunya juga salah. Nah, kita berdiskusi pada siang hari ini mungkin untuk memperbaiki, untuk membuat perubahan paradigma agar paradigma kita itu benar, dan nanti hasilnya juga ketika keluar dari diskusi kali ini kita menjadi seorang dengan yang sangat mencintai alam gitu. Keluar dari sini tidak mau pakai keluar dari sini tidak mau pakai sepeda motor, jalan kaki gitu langsung. Tidak mau merokok seumpamanya dari saking dari saking mencintai alam gitu kan. Ya gak apa-apa kalau jalan kaki sampai ke pondok itu mungkin capek juga. Jadi keluarnya tetap pakai sepeda. Bukan gak cinta alam, terlalu jauh untuk memangkas waktu gitu. Ada ini sangat sulit, bukan sangat sulit, saya agak sulit mengatakan Fritz Capra, Kapra, Sop Kapra. Karena bukan Ahmad. Kalau Ahmad kan gampang, Ahmad kan. Kalau bahasa eh, bahasa apa? Agak sulit gitu. Kalau Ahmad, apalagi Amin, gampang sekarang. Caimin, gampang itu. Gampang, gampang-gampang pindah itu. Jadi Fritjof Capra itu mengkritik cara berpikir Kartesian. Yang mana Kartesian berpikir itu alam itu hanya dijadikan objek.
memperlakukan materi sebagai benda mati dan benar-benar terpisah dari diri mereka sendiri. Artinya menganggap alam semesta itu tidak ada hubungannya dengan kita kalau menurut Kartesian. Dan eh, filsuf Capra itu sangat menentang hal itu, sangat mengkritik hal itu karena semuanya yang ada di dunia ini itu saling berhubungan. Artinya saling berhubungan satu sama lain. Kalau dalam apa namanya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contoh di orang yang hidup di bukan di gurun pasir, di pesisir pantai itu pasti cara berbicaranya itu beda dengan yang hidup di tengah kayak kita ini kan nggak di pesisir-pesisir amat, di tengah-tengah itu nggak dekat nggak dekat dengan pantai, jadi cara berbicara kita itu biasa-biasa saja. Bahkan kata orang pesisir itu ada yang salah satu guru itu di pondok saya itu dari pesisir, ada salah satu orang tuanya santri itu apa namanya tidak dapat mendengar ya gara-gara sering ada di pantai, sering ada di lautan. Nggak tahu kenapa dari saking mungkin berisik mungkin. Jadi akhirnya tidak dapat mendengar. Seharusnya kata filsuf Capra ini metode yang digunakan yaitu mistisisme timur. Artinya timur, mistisisme timur. Yang mana orang timur itu menganggap semua yang ada di dunia ini yaitu masih sangat berhubungan. Masih sangat berhubungan antara ya dunia, antara pohon, antara manusia, ya antara pokoknya lingkungan kita ini menentukan kualitas hidup kita. Ada sebuah cerita yaitu seorang ibu. Seorang ibu itu mempunyai anak. Pertamanya anaknya itu hidup di lingkungan, anaknya itu dipindah 3 kali, dipindah tempat 3 kali, mencari tempat yang paling oke lah buat anaknya. Yang pertamanya itu lupa saya yang pertama, tapi yang kedua dipindah ke pasar. Tapi karena di pasar itu ternyata terlalu banyak orang rakus, orang sering berbohong demi keuntungan. Karena memang sifat manusia itu memang sifatnya rakus. Sifat utama manusia itu rakus. Jadi dipindah. Ketiga kalinya itu dipindah di sekitar sekolah. Nah, baru di sekitar sekolah itu eh, hidup di situ dan anaknya itu tumbuh menjadi orang hebat karena lingkungannya lingkungan hebat. Makanya kalau seumpamanya nanti carilah anak kiai gitu. Lingkungannya kan hebat mungkin gitu. Kalau jadi menantu kiai siapa tahu kan. Siapa tahu diambil menantu sama kiai gitu. Cari dosen atau dosennya di Fakultas Muhammadiyah itu kan, kalau Muhammadiyah itu kan terkenal dengan pendidikannya sama apa kedokteran, kesehatannya itu bagus. Jadi cari yang dosen ataupun cari yang anaknya dokter gitu. Ya kita harus jadi dosen dulu. Ini sebenarnya sangat antara lingkungan itu sangat, ketika saya membaca bukunya Jalal, bukunya yang dibeli Jalal itu. Pernah beli buku Atomic Habit ini. Atomic Habit dan saya baca meskipun yang mau selesai itu lama 1 bulan lebih karena memang nggak begitu suka baca gitu, dipaksakan. Dan di dalamnya itu memang begitu lingkungan kita itu akan menentukan hidup kita nantinya. Makanya saya selaku penjunjung tinggi di diet ini, jadi di lingkungan saya itu dulunya sebelum bergabung dengan Bos Jalal gitu, itu lingkungan saya penuh dengan
penuh dengan barbel ataupun eh, pokoknya alat-alat untuk olahraga. Ternyata itu membuat kita bangkit untuk ketika melihat barbel. Wah, gini. Jadi lingkungan itu pasti menentukan. Kalau dalam kitab lah, kitab Ta'limul Muta'allim itu, cara melihat orang itu lihat temannya gitu. Cara melihat orang lihat temannya. Pasti itu sudah menentukan. Lah, apa namanya? Fritjof Capra ini membuat metode berpikir untuk untuk memahami ekologi atau ekoliterasi. Berpikir yaitu berpikir secara sistematik. Apa itu berpikir sistematik? Yang pertama harus holistik. Holistik itu harus dibaca secara penuh, dibaca secara utuh. Membaca sesuatu itu harus dibaca utuh, tidak dibelah-belah. Contohnya ketika membaca sebuah apa namanya perkara kejadian seperti halnya ketika saat ini di mana sekarang sudah terjadi pendidikan global, itu tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi bahwasanya ya karena panas matahari semakin meningkat. Itu juga harus dilihat bahwasanya manusia sekarang itu apa namanya tidak memahami ekoliterasi. Yang kedua yaitu bertujuan. Berpikir sistematik itu memiliki tujuan. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini itu memiliki tujuan. Bahkan apa namanya? Kalau dalam Al-Qur'an itu dalam kalamullah, segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini itu pasti memiliki faedah yang diciptakan oleh Allah. Kalau yang diciptakan oleh manusia ya gak tahu juga apakah itu berfaedah ataukah itu ya mengandung yang tidak berfaedah sama sekali. Dan yang kedua yaitu saling saling ini bahasa Madura saling mempengaruhi antar elemen. Ya biasa Pak, dari Madura ke Indonesia itu apa namanya? Madurologi. Madurologi. Yang ketiga yaitu saling mempengaruhi antar elemen. Contoh halnya ketika yang ada di alam ini itu pasti saling mempengaruhi antar elemen. Ya contoh, kita sangat membutuhkan oksigen. Dan ketika kita hirup oksigen dan dikeluarkan ternyata itu keluarnya kalau nggak salah karbon dioksida mungkin. Benar kan? Benar. Kalau nitrogen kan telepon. Dan ternyata karbon dioksida itu sangat sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, tanaman ataupun tumbuhan itu sangat sangat membutuhkan karbon dioksida. Jadi kita sebenarnya tergantung terhadap tanaman dan tanaman tergantung terhadap kita. Tapi sayangnya di Indonesia paru-parunya dunia mau diubah sekarang gitu, mau diubah menjadi menjadi apa gak tahu. Nah, itu menjadi ibu kota negeri surga mungkin gitu. Tapi kan kalau melihat dari bukan ini membahas tentang ekologi sekarang. Tapi kalau dilihat dari apa nama desainnya itu bakalan menjadi negeri hijau nanti, negeri wilayah-wilayah yang tidak akan merusak alam kalau dari desainnya dia menjadi biru gitu. Dan yang keempat yaitu ada input dan output. Jadi berpikir sistematik itu ada input dan output. Ya pastilah. Kalau apa yang kita kerjakan pasti menuai hasil. Seperti halnya kita ini makan pasti ada output. Ya outputnya itu udah. Tapi canggihnya milik kita itu outputnya manusia itu menjadi input bagi apa bagi lingkungan sekitar seperti halnya
tanah. Kan kalau dulu tidak ada namanya tempat pembuangan output yang dari manusia, jadilah Koresabe. Yang penting ada tempat lubang apa saja, tempat pembuangan akhir, bukan tempat pembuangan sampah, ini tempat pembuangan akhir itu pasti ya kan di tanah. Nanti menjadi pupuk, pupuk alami terhadap tumbuhan. Jadi ternyata semuanya saling berhubungan dan ada input dan output. Dan yang kelima yaitu ada transformasi. Transformasi itu perubahan. Semuanya yang ada di alam ini pasti ada perubahan. Contohnya ya kalau saya dari kecil ke besar menjadi besar dan semakin besar. Kalau yang kemarin itu ada namanya virus corona. Itu kan berubah-ubah. Yang pertamanya nggak punya gigi menjadi punya gigi, menjadi punya taring. Jadi karena tiga perubahan dan vaksinnya pun harus tiga. Ada vaksin apa namanya nggak tahu sampai vaksin booster. Ya kalau saya karena mengikuti pemerintah suntik ya. Nggak tahu kalau nanti beneran kata orang kalau yang suntik itu pasti mati muda. Semoga enggak. You know. Soalnya saya suntik itu. Kalau mati muda beneran bahaya, membahayakan kedaulatan rakyat. Dan yang seterusnya yaitu hierarki, yaitu pasti ada yang mengontrol, ada manusia alam ini pasti dikontrol oleh manusia itu sendiri karena hanya manusia yang memiliki otak gitu. Tapi tumbuhan nanti kalau dilakukan semena-mena oleh manusia pastinya akan melawan. Bentuk lawannya itu bisa semacam kayak kemarin itu COVID ataupun selainnya. Maka di Al-Quran itu kan ada jelas kalau nggak salah, sungguh tampak perubahan di alam semesta ini karena kerusakan alam semesta ini karena tangan-tangan manusia. Apa lupa ayatnya? Biaidinas itu. Sebab tangan manusia itu. Jadi kerusakan yang ada di alam semesta itu. Nah. Dan selanjutnya yaitu ekofinalitas, cara berbeda yang sah untuk tujuan yang sama. Kita sebenarnya itu memiliki cara-cara yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Ya, tujuannya yaitu melestarikan alam. Agar ekosistem ini terus berlanjut, terus berputar sampai nanti akhirnya ditiuplah trompet itu. Trompet. Berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang sama. Dan yang terakhir yaitu cara sama memungkinkan tujuan yang berbeda. Itu berpikir sistemik yang diusung oleh siapa namanya? Fritjof Capra. Dan selanjutnya yaitu prinsip ekologi yang dibangun oleh Fritjof Capra. Yang pertama yaitu interdependensi. Cara agar kita memahami ekologi dan ketika paham kita diharapkan mencintai alam atau memiliki akhlak yang baik terhadap alam. Yaitu yang pertama, prinsip ekologi yang pertama yaitu interdependensi, kesaling tergantungan. Semua dari komunitas ekologis termasuk manusia dan berkembang dalam satu kesatuan mata rantai yang terkait satu sama lain dalam sebuah jaringan relasi yang luas dan rumit yang bernama jaring kehidupan atau lebih dikenal yaitu web of life. Web web of life, jaring kehidupan. Jadi web of life. Jadi semua yang ada di alam ini menjadi satu kesatuan yaitu web of life.
Kita bergantung dengan alam, alam pun bergantung dengan kita. Bahkan semuanya itu bergantung pada kita dan kita juga bergantung pada semua yang ada di dunia ini. Tergantung pada air, tergantung pada udara, tergantung pada air hujan. Itu. Eksistensi, keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota menentukan eksistensi dan keutuhan, kehidupan, dan perkembangan setiap anggota lainnya. Kalau kita berkembang, hewan pun pasti berkembang. Hewan berkembang, kita pasti berkembang juga. Itulah maksud dari kesaling tergantungan. Ya, sapi hidup, kita makan sapi. Karena kita hidup, kita memelihara sapi gitu. Berputar-putar terus gitu. Kan kita kan ada di lingkungan Madura, mungkin tidak usah jauh-jauh gitu. Dan yang selanjutnya yaitu apa ini bacanya? Recycling. Apa? Benar kan recycling? Itu berputar-putar. Kalau dalam mungkin kalau dalam kitab itu dikenal dengan mudawwar. Mudawwar, tadawur, kayak gitulah kalau dalam kitab itu. Mudawwar, tadawur. Artinya berputar-putar, ya, putar. Berputar-putar. Keberlangsungan kehidupan ditentukan dan dipengaruhi oleh rangkaian relasi. Rangkaian pola relasi saling terkait satu sama lain secara siklis dalam sebuah sistem terbuka yang menyerap dan mengeluarkan energi dan materi secara timbal balik. Artinya kita menghirup udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu pun juga dilakukan oleh tumbuhan, menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi saling tergantung antara kita dengan tanaman, alam. Begitu juga yang lain. Sapi seumpamanya. Mengeluarkan bahasa ya kotoran. Kalau bahasa Maduranya celadung itu. Kotoran. Dan itu ternyata menjadi energi untuk hewan yang lain gitu. Kalau dulu saya itu dulu di waktu masih kecil itu suka mencari ulat yang ada di tai sapi. Serius. Yang besar itu, besar. Bukan karena untuk dimakan. Suka aja. Seru karena ulatnya besar. Kalau yang lain kan ulatnya kecil-kecil, tak nggak suka, nggak keren aja dilihat. Jadi kalau tai sapi. Kalau ulat yang di tai sapi itu kan ada yang kayak gini, jadi seru aja. Gitu. Ada yang hampir kayak gini lah. Iya. Nah, itu kan bahkan tahi sapi. Kotoran sapi kan bisa dari gas metana terbesar itu bisa dijadikan eh, kompor gitu, api gitu. Kok biogas. Jadi menghasilkan energi baru. Dari situlah maksud dari recycling itu berputar-putar. Dan yang ketiga yaitu prinsip ekologi yang ketiga yaitu partnership. Partnership itu artinya ya persahabatan atau pertemanan, itu partnership, partner. Kalau dalam anime One Piece itu nakama lah. Nakama itu. Partnership meskipun yang satunya itu memiliki tujuan untuk tujuan untuk menjadi pendekar pedang terbaik, yang satunya memiliki tujuan untuk menemukan lautan dengan segala
dengan segala ada ikan dengan semua ikan di dalamnya. Yang ketiga ada yang ingin mengetahui sejarah dunia. Yang kalau ketuanya agak muluk-muluk. Kalau ketuanya ingin menjadi raja bajak laut itu. Kalau Robin kan ingin mengetahui sejarah di abad kekosongan gitu. Kalau Nami hanya ingin ingin menggambar semua alam. Jadi dari partnership itu nanti ada sebuah komunitas kehidupannya itu. Ada komunitas yang akhirnya terus berlanjut gitu. Yang nomor dua yaitu nomor satu interdependensi dan recycling itu kalau mau berlanjut harus ada yang ketiga yaitu partnership. Hanya mungkin berlangsung secara berkelanjutan kalau ada kemitraan dan kerjasama. Ya seumpamanya yang saya tadi itu katakan ulat ulat yang besar itu akan terus berlanjut kalau ada tai sapi gitu. Itu kan harus ada harus ada itu. Berarti kalau salah satunya tidak ada rasa tidak ada rasa pertemanan itu antar itu tidak ada berkelanjutan ataupun tidak ada recycling ya. Kalau seumpamanya kita tidak ada rasa pertemanan terhadap tumbuhan, kita seumpamanya benci terhadap tumbuhan dan semua tumbuhan yang ada di bumi ini kita bunuh, maka kita juga tidak akan bisa berlanjut hidup karena tidak adanya pemasok oksigen. Dan yang prinsip ekologi yang keempat ini cepat-cepat saja karena agak banyak ini. Jadi dan pemahamannya pasti cepat paham antum. Saya aja cepat paham. Oh, ini kayak gini, cepat paham. Jadi apalagi yang ada di sini nih, sudah karena kata kata saya tadi itu kan, untuk melihat seseorang lihatlah temannya gitu. Saya lihat jalan pemikir, jadi teman-temannya otomatis pemikir semua gitu. Jadi pasti cepat paham gitu. Dan yang keempat yaitu fleksibilitas. Artinya fleksibilitas itu apa? Bukan. Flexing itu. Itu apa namanya? Fleksibilitas yang keempat. Prinsip fleksibilitas dalam alam memungkinkan alam dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan kondisi yang muncul dalam proses perkembangan alam itu sendiri. Jadi kita itu sebagai manusia seharusnya gampang menyesuaikan diri dengan alam. Tapi kalau badan itu cepat menyesuaikan diri. Yang tidak cepat menyesuaikan diri itu pikiran. Egoisme sebenarnya. Egoisme itu sendiri. Kalau badan yang sudah diciptakan sempurna ini cepat menyesuaikan diri. Contohnya ketika bangun tidur itu kan sunnah, ada sunnah terus mandi. Tapi kan ketika mandi ada caranya. Kalau dalam Islam itu kan tangan dulu dibasuh atau kaki dulu dibasuh karena itu berbahaya kalau langsung disiram itu berbahaya terhadap jantung. Tidak, masih belum terbiasa. Tapi dengan tangan dulu dan kaki sudah terbiasa baru mandi. Itu kan sudah sempurna, sangat sempurna. Kecuali pikiran manusia itu, keegoisan manusia itu sulit untuk fleksibel. Kalau menurut saya ini semuanya harus ini, yang lain salah gitu. Itu idealis itu, bahaya itu. Pokoknya yang lain itu salah, saya yang benar. Itu terlalu egois. Jaring kehidupan pada dasarnya bersifat fleksibel, sebuah jaringan yang selalu berubah dan berkembang. Hal ini pula yang memungkinkan terjadinya dinamika kehidupan dalam alam. Demikian pun alam itu. Semuanya pasti fleksibel. Bahkan yang bunga matahari itu kan ketika matahari ke barat ikut ke barat, matahari ke timur ikut ke timur. Kalau nanti hampir kiamat itu mungkin
berubah jadi matahari. Biasanya bunga matahari dari timur ke barat, ikut ke timur dulu sebelum dihancurkan gitu. Jadi itu bukti fleksibel lah, fleksibilitas dari bunga matahari gitu. Mungkin cuman mungkin nanti hari terakhir gitu biasanya dari timur ke barat, bunga matahari itu dari barat ke timur gitu. Baru dihancurkan gitu. Gak apa-apa. Kalau matahari sudah ada dari barat dulu itu berarti matahari sudah dari barat gitu. Itu sebenarnya kalau pohon apalagi pohon-pohon itu fleksibel. Banyak yang pohon-pohon yang fleksibel. Manusianya saja yang kadang tidak fleksibel, tidak bisa menyesuaikan diri. Seperti pas Covid Corona itu kan disuruh pakai apa namanya masker. Ya, tapi karena manusianya itu tidak fleksibel otaknya tidak nurut egoisnya itu tidak ada yang pakai apalagi di daerah desa nggak mau itu dengan namanya masker baru ketika satu hari itu mati 5 orang tapi kalau di desa bukan pakai masker mana nggak keluar dari rumah langsung yang 1 hari 5 orang itu sudah tidak mau keluar rumah bukan nggak mau pakai masker tutup kehidupan bahkan kalau di daerah Pantura itu yang di daerah Pantura itu yang asalnya suka di sawah untuk bertani itu sudah tidak mau bertani selama 1 bulan penuh kalau gak salah bertapa di dalam intinya cuma berdoa 1 hari full itu oh. Istighosah mungkin dan yang ke prinsip ekologi yang kelima yaitu ini mungkin bacaannya ini diversity. Benar kan? Benar. Hakikat alam dan kehidupan adalah keragaman. Yaitu kita sadar bahwasanya yang ada di alam semesta ini beragam. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hitam keputih-putihan, ada yang tidak ada punya warna, ada yang keputihan gitu. Ada ada yang kemerahan gitu. Bermacam-macam. Artinya bahkan di Indonesia saja sungguh beragam alam yang ada di Indonesia. Biasanya kalau pembaca apa namanya MC keberagaman yang ada di Indonesia, pasti ada itu kan. Itu sudah pasti itu di menyadari bahwasanya alam semesta ini beragam. Kalau sudah menyadari, ya kita harus respect gitu. Itu kan tujuan akhirnya respect terhadap mereka. Tidak ada rasis, itu kan intinya. Kalau sudah sadar, tapi kan tak sadar kadang kalau manusia itu. Yang kelima, ini yang terakhir. Diversity itu yang terakhir. Hal ini berlaku juga bagi komunitas manusia. Dalam komunitas manusia kita juga menemukan sedemikian banyak komunitas etnik dengan beragam budaya dan bahasanya. Itu kan saya pakai bahasa Indonesia itu pasti jelas bahwasanya saya orang Madura gitu. Dan kadang orang Papua ketika ke Madura pakai bahasa Indonesia itu ya jelas bahwasanya orang Papua, apalagi orang Papua gak usah lihat bahasanya itu sudah jelas gitu bahwasanya orang Papua gitu ya. Jadi apa gunanya apa paham terhadap sadar akan keberagaman harus respect, tidak ada kata-kata rasis ataupun ya biasa itu cara ngomongnya orang Madura seperti itu, cara ngomongnya bahasa orang Papua seperti itu. Apa tindak lanjut dari Fritjof Capra ini sesudah memahami ini mem, apa membuat
sebuah tindak lanjut, yaitu yang pertama rancang bangun ekologi atau eco design. Rancang bangun, proses membentuk aliran energi dan materi sedemikian rupa untuk mencapai dan mewujudkan apa yang didambakan oleh manusia. Rancang bangun ekologi adalah merancang sedemikian rupa apa yang hendak dicapai manusia dengan mengaitkan dengan dan mengikuti secara seksama pola-pola serta arus energi dan materi yang terjadi di dalam alam. Artinya rancang bangun itu merancang segala sesuatu yang ada di alam dengan mempertimbangkan hak-hak yang lainnya, hak pohon untuk hidup, hak ikan untuk tetap hidup. Jadi merancang sesuatu itu tetap mentitik utamakan keberlanjutan ekosistem alam. Maksud dari rancang bangun ekologi. Apa? Itu memberikan contoh, Fritjof Capra ini memberikan contoh rancang bangun pengelolaan limbah. Artinya kita harus mengelola limbah. Yang asalnya limbah itu tidak dapat difungsikan ataupun tidak dapat diambil manfaatnya, kita harus mengusahakan limbah itu bisa menjadi energi baru. Contohnya kalau plastik itu kan tidak dapat didaur ulang, mungkin bisa tapi menjadi bahan yang lain. Kalau sekarang sudah sadar, jadi kita mengurangi ataupun membuat sesuatu yang terbuat dari sesuatu yang tidak dapat didaur ulang. Itu saja sih sebenarnya. Dan yang kedua yaitu rancang bangun gedung. Dengan memanfaatkan kearifan dan kekayaan alam, ini Fritjof Capra ini menawarkan sebuah gedung, artinya bangunan yang itu sangat sangat ramah lingkungan dan memanfaatkan semua yang ada di alam ini. Seperti halnya kan kalau bangunan dulu sekali di Madura itu biasanya pakai kayu. Tidak ada yang pakai semen yang itu harus menghancurkan gunung dulu kan. Kalau semen itu kita pakai kayu, itu sebenarnya sudah mengikuti Fritjof Capra itu sendiri, karena sudah memanfaatkan apa yang ada di alam. Dan kalau siang itu angin sudah bersepoi-sepoi bisa masuk tanpa menggunakan AC kan. Kalau sekarang kalau nggak pakai AC nggak mau. Jadi sampean semuanya yang ada di sini nanti kalau jadi orang kaya jangan pakai AC gitu. Pakai AC yang alami, angin cendela gitu. Kalau pakai AC, kalau di Jakarta karena sudah tidak bisa ikut yang lain, yang fleksibilitas. Ya, kalau di Jakarta sudah gak bisa itu kan. Atau kecuali nanti kita menjadi penguasa yang ada di Indonesia menjadi 9 naga seumpamanya. Kita beli Jakarta dan kita ubah gitu menjadi seumpamanya ini kan ubah menjadi negeri hijau seumpamanya. Kita beli Jakarta dan bangun negara baru menjadi tempatnya Tendrobito itu. Marijo, menjadi Marijo gitu. Naik ke atas. Dan yang ketiga yaitu rancang bangun ekonomi. Nah, yang ditawarkan Fritjof Capra ini untuk rancang bangun ekonomi, kalau bahan-bahan itu didapatkan dari merusak alam, merusak ekosistem alam, dan limbahnya itu tidak dapat didaur ulang, itu pajaknya itu harus ditinggikan, dibuat mahal. Pajaknya dibuat mahal, harganya pun demikian, dibuat mahal agar orang-orang itu berpikir dua kali untuk membeli itu. Dan yang membuat
industri itu juga berpikir dua kali untuk membuat sebuah barang yang terbuat dari sesuatu yang harus merusak alam dulu, ataupun mengebor minyak bumi dibor dan gunung dihancurkan, itu harus pajaknya mahal, pajaknya sangat mahal. Ya sekarang pajaknya mahal tapi orangnya tetap kaya kaya raya karena pajaknya mahal, tidak tersebar ke masyarakat. Terlalu banyak yang masuk ke perut kantong sendiri. Jadi yang dibayar cuman kepalanya, itu gak nyampe ke kakinya gitu. Itu yang ditawarkan oleh Fritjof Capra. Tapi kalau seumpamanya barangnya itu terbuat dari alam yang dapat didaur ulang dan dapat menghasilkan energi baru yang terbarukan yang bisa diambil manfaatnya dan tidak merusak alam, itu eh, pajaknya dibuat murah dan harganya murah agar bisa menandingi yang merusak alam itu tadi. Itu tawaran dari Fritjof Capra, sebagai contoh. Dan yang keempat, contoh keempat yaitu ekotek. Ekotek itu adalah sebuah cara yang paling tepat untuk mengerem laju produksi dan konsumsi untuk menjaga alam tidak dirusak oleh proses bisnis dan ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Nah, saya tidak yakin ini. Contoh lagi yang ekotek ini, hal yang sama berlaku juga dalam kaitan dengan konsumsi energi ketika energi fosil semakin mahal karena dikenakan pula pajak mikrohidro. Ekotek ini lanjutan dari yang keempat, yang ketiga, rancang bangun ekonomi. Jadi kalau seumpamanya bahannya itu dari menghancurkan fosil-fosil yang sebenarnya fosil-fosil itu dilindungi, itu sebenarnya harus dibuat mahal pajaknya. Pajaknya melambung, harganya juga melambung, maka ya itu dia, para para pengusaha itu akan berpikir dua kali. Dan yang terakhir ini sudah masuk terakhir, tujuan ekoliterasi. Tujuan ekoliterasi ini tujuan dari Fritjof Capra menggagas tentang ekoliterasi ini untuk sustainable community. Apa sustainable community itu? Yaitu komunitas tetap lestari. Intinya tadi, agar kiamat semakin lama, intinya gitu. Biar terus berputar-putar gitu. Kehidupan biar terus berputar-putar. Tidak, ya kalau sudah hancur nanti kiamat sudah selesai gitu. Intinya Fritjof Capra itu kalau menurut saya ini, intinya bagi kiamat biar semakin lama. Biar terus berputar-putar. Komunitas tetap lestari. Manusia tetap hidup lama, bukan hidup manusia semakin lama, tapi ya punya cucu, punya apa sebarang itu, sampai sampai punya krepek kalau bahasa Maduranya itu. Krepek itu cucunya cucu lagi itu. Krepek gitu. Biar fatihahnya juga makin banyak itu. Nah, agar agar tujuan ekoliterasi itu tercapai, ada 4 substansi yang harus dilihat, yaitu yang pertama kognitif, yang kedua emosional, yang keempat aktif, yang ketiga aktif, yang keempat spirit. Head atau kognitif ya pikiran kita. Makanya kita ini diskusi dari tadi ataupun mendengarkan ceramah yang mendengar lakot arafna ana fi hadzal majlis ini. Majelis ini untuk mengolah kognitif kita, untuk memahami ataupun
mengelola isu dan situasi dengan perspektif sistematis. Dan yang kedua, memahami prinsip-prinsip dasar ekologi. Yang ketiga, berpikir kritis. Berpikir kritis itu kalau di ekologi ini cepat tanggap menemukan sesuatu yang apabila sesuatu tersebut mengganggu eh, kelestarian alam atau keberlangsungan ekologi itu sendiri. Dan yang keempat, mewaspadai pengaruh dan efek teknologi serta perilaku manusia. Mewaspadai. Artinya ini kan kita paham betul bahwasanya kalau pakai mobil itu lebih merusak daripada pakai sepeda motor. Pakai sepeda motor lebih merusak daripada pakai sepeda apa namanya itu? Sepeda ontel. Jadi dari sekarang sampai seterusnya kalau bisa kita memakai sepeda ontel itu. Kalau nggak punya sepeda motor. Dan yang kedua yaitu emosional. Emosional ini ternyata menurut menurut Fritjof Capra ini emosional itu hati. Hati kita itu merasa terlibat, empati. Ya itulah. Kalau sebenarnya kalau sudah memiliki rasa empati terhadap alam, kesadaran itu pasti sudah bisa menjaga lingkungan kita tersendiri. Dan yang kedua yaitu melihat dan menghargai perspektif yang beragam, mampu bekerja sama secara produktif dalam keragaman. Menghargai atau perspektif yang beragam. Saya menghargai ya adanya pohon, pohon menghargai saya gitu. Dan seterusnya. Dan yang ketiga aktif. Kalau cuman aktif ini tindakan maksudnya, tindakan kita. Kalau sudah tahu bahwasanya itu berbahaya ya jangan dilakukan. Kalau seumpamanya sudah tahu itu bermanfaat, seumpamanya kalau jalan kaki itu bermanfaat bagi alam seumpamanya. Karena oksigen di pagi hari itu apa seumpamanya itu. Ya jalan kaki lah setiap hari. Aktif itu tindakan yang dari otak turun ke tindakan itu. Kan sebenarnya semua tindakan kita dimonitor atau disetir oleh otak itu sendiri. Ya kalau otaknya disetir oleh egoisme tadi, ya gak bisa dah. Akhir dari segalanya itu. Oh, ya, ya. Kiamat itu hampir dekat. Ya. Hampir dekat. Dan yang keempat yaitu koneksional, spirit. Mengalami kedahsyatan dan keagungan alam. Ini mengalami dan mengalami kedahsyatan dan keagungan alam ini biasanya bagi orang-orang tertentu. Mungkin Fritjof Capra ini sudah mengalami gitu. Makanya menggagas ekoliterasi itu sendiri. Kalau kita kan ya pernah juga kita mengalami kedahsyatan murkanya alam itu pada COVID itu. Tapi kita tidak pernah mengalami murahnya alam mungkin. Mungkin mengalami, tapi kita masih tidak merasakan itu. Mungkin kita mengalami tapi tidak merasakan. Ini merasakan sendiri, merasakan kedahsyatan alam itu. Dan yang terakhir, ini kata-kata terakhir dari Fritjof Capra mungkin sudah kena asar ini. Jam 15.52 ini. Yang terakhir kata-kata Fritjof Capra ini sebenarnya bahasa Inggris. Ekologi and spirituality. Agak sulit pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesianya saja ini. Ekologi dan spiritualitas hakikatnya saling berhubungan. Sebab kesadaran ekologi yang mendalam hakikatnya adalah kesadaran spiritualitas. Itu. Ekologi dan spiritualitas hakikatnya saling berhubungan. Sebab kesadaran ekologi yang mendalam hakikatnya adalah kesadaran spiritualitas. Karena sebenarnya kalau spiritual kita itu sudah sadar, kesadaran spiritual itu sudah mendalam, pasti kita akan menyadari ekologi itu sendiri. Apalagi kalau dalam Islam itu kan diajari agar tidak menebang pohon sembarangan ataupun yang saya katakan tadi, kalau sampean menanam tanaman bahkan sebelum kiamat itu terjadi, sampean itu sama halnya dengan menanam
tanaman di surga. Artinya kita punya tanaman di surga itu. Itu kan agar manusia itu mencintai alam sendiri. Bahkan agama lain pun demikian, pasti mengajarkan cinta terhadap alam. Makanya kalau orang sudah sadar akan spiritualnya, pasti akan sadar terhadap ekologinya. Mungkin itu saja pada pertemuan sore hari ini. Lanjutkan dengan diskusi ataupun pertanyaan. Ya kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah gitu. Biar berarti paham betul nih. Kan sudah paham betul nih. Jadi betul-betul paham. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya gitu. Dan tak berjanji untuk menjawab ini.